Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dan keluarga kita, terutama nikmat sehat dan nikmat iman dan nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya dan keluarga kita telah diantarkan oleh Allah untuk menyelesaikan puasa yang insya sampai ke hari ke-26 hingga maghrib nanti, dan akan memasuki hari yang ke-27 termasuk malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan, terutama di 10 hari atau 9 hari yang merupakan malam Lailatul Qadar, kita telah mendapatkan, yaitu di tanggal 21, 23 dan 25. Kalau belum, mudah-mudahan hingga malam nanti dan malam yang ke-29 Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan keluarga kita. Karena berbahagialah orang-orang yang beriman yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena hidupnya akan menjadi suatu perubahan yang akan membawa kehidupan yang sejahtera, bahagia, lahir dan batin, dunia, alam barzakh, terutama di akhirat nanti. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita telah mendapatkan syafaat dari beliau yang merupakan salah satu persyaratan tiket masuk surga bagi orang yang beriman, di samping amal-amal yang lain. Jika Allah berkenan membuatkan rumah-rumah yang indah, yang luas dengan taman-tamannya,
menghadap Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosanya dan menyayangi mereka di alam barzah sebagaimana mereka telah menyayangi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku yang semuanya dimuliakan oleh Allah, hanya perlu kita renungkan, bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Adakah di dalam hati kita sekarang ini rasa gembira ria karena kita akan sedang terbebaskan dari aturan-aturan puasa yang memang sangat berat, atau sebaliknya kita merasa sangat sedih yang puasanya akan segera kita tinggalkan di hari Jumat nanti. Tanyakan pada nurani kita masing-masing, karena puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Kita bisa bayangkan akan segera meninggalkan kita. Sedangkan untuk tahun yang akan datang, terutama saya, belum tentu bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini. Kalau ibu-ibu mudah-mudahan bapak-bapak masih bertemu, kalau saya kemungkinan bisa tidak. Karena itu marilah kita banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, agar hari-hari puasa yang masih tertinggal itu kita bisa semakin meningkatkan ibadah kita, amalia kita semaksimal mungkin. Saya sering melihat petinju-petinju atau pembalap sepeda, kalau di ronde-ronde terakhir setelah petinju menggunakan tenaganya untuk menjatuhkan, mengKO musuh-musuhnya, walaupun mungkin petinju sudah berdarah-darah, karena di akhir tinjunya akan mendapatkan suatu kemenangan. Membalap sepeda dari estafet 1 ke estafet 2 semakin mendekati titik finish, semakin dia ayo dengan sekuat-kuatnya agar dia menjadi juara. Tapi apakah kita seperti para atlet itu, atau justru sebaliknya? Di akhir bulan Ramadan ini, orang-orang yang hanya hadir, rajin, absen di masjid sekarang sudah tidak masuk lagi. Mana mereka? Mulai berubah tempat kegiatannya di mall-mall dan di pasar-pasar, hanya untuk mengubah keinginan dunia yang sangat fana. Pakaian atau makanan tak sebanding yang akan diberikan oleh Allah yang menyebabkan malam Lailatul Qadar. Besok di sana di surga dikatakan oleh Allah dan Tuhan Yunus, mereka akan diberikan gelang-gelang emas dan mutiara, dan mereka akan diberikan pakaian-pakaian yang supra tebal yang berwarna hijau dan halus. Itu gambaran yang bisa dirasakan hanya dengan perasaan manusia, tetapi bisa lebih dari keindahan itu. Tapi kenapa di malam-malam Ramadan ini kita justru kadang-kadang meninggalkan aktivitas yang seharusnya lebih kita tingkatkan? Karena itu
Jamaah saudaraku yang seiman yang dimuliakan Allah, kita perlu belajar dari seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh para malaikat. Itu yang kita pelajari di akhir-akhir Ramadan itu. Karena orang-orang yang beriman nanti juga akan menyesal. Kalau orang-orang yang kufur pada Allah, orang muslim, munafik, kafir, jelas mereka menyesal tidak menikmati surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran di beberapa surat dan di beberapa ayat, termasuk surat Al-Waqiah. Jelas mereka tidak mendapatkan, menyesal, minta hidup kembali dan minta diringankan rumahnya satu hari saja, tetapi semua ditolak. Terus kalau orang beriman apa ruginya? Ruginya kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik. Maka digambarkan dalam suatu sejarah kehidupan manusia yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, dihafal namanya. Namanya nggak bagus. Kalau sekarang kan anak-anak muda kan nama-nama panjang-panjang, bagus-bagus, bahkan nama orang karena dia pakai. Itu namanya Sya'ban. Sya'ban adalah seorang sahabat Rasulullah yang ahli ibadah. Sholatnya tidak pernah lepas berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nanti menjadi catatan kita. Sudahkah kita mampu mendidik diri kita? Jangan anak, jangan cucu kita bisa sholat tepat waktu dan berjamaah yang diimami oleh orang-orang yang imannya insya Allah lebih baik daripada kita. Sedekahnya rajin, walaupun tidak seberapa, tidak seperti sedekahnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Suhaib bin Sinan, dan orang-orang kaya pemuka Islam. Mungkin hanya beberapa dinar, tetapi aktif selalu berinfak dan bersedekah. Bahkan termasuk memberikan tidak hanya infak, kadang-kadang pakaian, kadang-kadang makanan kepada orang yang membutuhkan. Tanyaan kita, sudahkah kita membiasakan perilaku seperti Sya'ban ini? Pertama, sholat tepat waktu, infak, sedekah, selalu berinfak, sedekah, menolong orang-orang yang membutuhkan. Sudah atau belum? Kalau belum, monggo, masih ada kesempatan waktu hidup untuk berbuat. Pada suatu ketika di sholat subuh, Sya'ban tidak terlihat. Rasulullah tengok kanan dan tengok kiri, tengok ke belakang. Itu tugas imam, takbir masjid untuk melihat jamaah-jamaah siapa yang tidak hadir pada waktu itu, kenapa, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi agar jamaah tetap bisa eksis berjamaah. Mungkin sakit, mungkin ada halangan dan sebagainya. Maka Rasulullah bertanya, kenapa sahabat tidak ikut jamaah? Maka tetangga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sahabat telah meninggal dan malam. Rasulullah mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segeralah Rasulullah mendatangi rumah Sya'ban untuk takziah, menemui istrinya. Baik istri Sya'ban, baik ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, apa yang pernah dikatakan
oleh sahabat suaminya menjelang ajal? Ada nggak wasiat-wasiat yang lain? Maka dijawab oleh wanita itu, ya Rasulullah, dia menjawab, alangkah baiknya kalau lebih jauh. Kemudian dia juga bicara, alangkah baiknya kalau lebih banyak. Dan yang ketiga, alangkah baiknya kalau lebih bagus. Saya nggak tahu ya Rasulullah apa itu maksudnya dia bicara seperti itu. Maka Rasulullah SAW yang diberikan penjelasan oleh Jibril menjelaskan. Sahabat mengatakan alangkah baiknya kalau lebih jauh. Sahabat menyesal. Karena rumahmu, rumah sahabat itu dekat dengan masjid. Sahabat ditampakkan oleh malaikat bagaimana pahalanya orang-orang yang jauh dari masjid. Itu lebih tinggi daripada orang-orang yang dekat dari masjid. Kecuali yang dekat masjid itu melakukan yang lain. Mungkin datang lebih awal, kemudian zikir, mungkin sholat-sholat sunnah yang lain. Karena langkah daripada orang yang datang ke masjid itu menghapus, menggugurkan dosa-dosanya. Dan bila dosanya telah berkurang, maka langkah berikutnya sisa dalamnya adalah pahala. Itu sahabat menyesal. Nah sekarang pertanyaan kita, seandainya kita tidak datang ke masjid untuk berjamaah, ada nggak rasa penyesalan? Kalau seorang wanita gelang kalungnya, gelangnya nangis untuk mencari di mana kalungnya, gelangnya berada, mungkin menghabiskan waktu berjam-jam sampai melupakan sholat. Seorang bapak dompetnya ada mungkin 2 juta, 3 juta, hilang. Nyarinya juga begitu, sama dengan seorang itu yang kehilangan kalung tadi, sampai lupa untuk sholat berjamaah. Kenapa? Tidak pernah melakukan satu comparison, perbandingan harta yang hilang dengan hilangnya kesempatan untuk sholat berjamaah. Saya ulangi, apa yang termasuk mobil mungkin seandainya ada yang dirampok atau diambil orang, tidak sebanding dengan nilai sholat berjamaah, terutama sholat subuh yang nilainya lebih daripada semua yang ada di dunia ini. Itu janji Allah. Siapa yang mampu membeli kursi yang ada di surga nanti semuanya terbuat dari emas? Tidak akan ada. Manusia di bumi ini tidak akan ada yang mampu membeli dipan-dipan yang semua terbuat dari emas. Silakan buka surah Al-Waqiah. Hanya penting suruh baca surah Al-Waqiah. Orang yang kaya-kaya nggak akan mampu membuat almari-almarinya yang terbuat dari emas dan mutiara. Nggak akan mampu membuat rumahnya yang terbuat dari emas. Itu janji Allah. Tapi kenapa termasuk saya sendiri puas hidup untuk tidak sholat berjamaah, hidup tidak untuk yang lain-lain dalam kebaikan. Maka jangan puas kita
mengakhiri Ramadan ini, syukur ya, bersyukur ya harus, tetapi puas jangan. Don't be satisfied what we have done. Jangan merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Ciri-ciri orang yang gagal dalam hidupnya sudah merasa puas dengan apa yang dia peroleh. Bersyukur ya, puas jangan. Cari dan cari terus, termasuk dari sini sampai tua. Kalau masih mampu. Untuk apa? Orang tua kok cari duit udah pensiun? Untuk ibadah. Kalau dapat itu sedekah. Sedekah kepada anak-anak dan cucu itu baik. Pahalanya tinggi. Kecuali nggak bisa ya sudah. Jangan puas. Cari jalan untuk masuk surga. Nah itu yang disesalkan oleh Sya'ban ketika Allah memberikan rumah dekat dengan masjid di Madinah. Kalau kita kan menyesal hasil kebangetan kira ya cepat masjid, cepat musola, dikumandangkan adzan kok telinganya dengar, tetapi kok enggak sadar. Nah, ini yang paling bahaya. Yang kedua, aduh kenapa tidak lebih banyak? Mungkin itu malaikat menampakkan bagaimana pahalanya orang-orang yang bersedekah, termasuk Abu Bakar Siddiq yang seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan agama Islam, membackup perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana pahalanya Bunda Khadijah dan sebagainya. Dia bisa hanya sekeping uang, tetapi sudah surga disediakan oleh Allah. Ditampakkan di sana surga-surga yang berbanding-banding, bertingkat-tingkat. Maka dia menyesal. Kenapa tidak banyak? Kita sering, termasuk saya, berinfak kalau ada kelebihan setelah dihitung untuk ini sisa baru berinfak. Jangan. Kalau mau berinfak jangan berhitung kalau kita sudah cukup. Segera. Coba kalau diumumkan, saya ulang pernah saya sampaikan di masjid ini. Kalau ada bank misalnya siapa yang mau berdeposito 10 juta, nanti gantinya 100 juta, orang akan berbondong-bondong. Jalan itu akan padat, kendaraan nggak bisa jalan, antri yang punya duit lebih daripada 10 juta. Kenapa? Mengharapkan kembalian yang lebih daripada 10 juta, yang sudah 10 juta. Tetapi kenapa ketika Allah menawarkan siapa yang mau berinfak, maka aku ganti 700 kali. Masih ada saja orang yang membangun masjid, kelompok Islam membangun masjid, masih jalur di jalan-jalan. Masih ada nggak ini jalan-jalan? Ini perlu kita perhatikan. Kok masih ada tokoh-tokoh agama, ustaz-ustaz bangga mendapatkan amplop-amplop tinggi untuk membangun rumahnya, berlomba-lomba. Harusnya ketika mereka mendapatkan amplop yang besar, segera diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, bagi-bagikan. Sebagian boleh untuk membuat rumah. Ini yang perlu disadari. Kadang-kadang saya juga malu, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya ustaz, melihat ustaznya, penceramahnya, rumahnya bagus-bagus, mobilnya mengkilat-mengkilat, tetapi jamaahnya sudah sepuh-sepuh, tua-tua. Mungkin rumahnya, ekonominya seperti apa, ya Allah. Ini perlu juga kita perhatikan di bulan Ramadan untuk bertemu. Rusaknya bangsa, rusaknya bangsa pertama, rusaknya para
tokoh-tokoh agama, kemudian diikuti oleh orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Kalau sudah begini, Anda akan datang. Maka kunci kesuksesan membangun bangsa umat adalah ada di tangan para agama, tokoh agama yang bersifat juhud, qanaah. Dia tanya tidak cinta kepada dunia. Silakan dia mau memberikan aku datang sekian, katakan 1 juta. Tapi buat apa? Buat apa? Buat apa mereka puasa? Berapa banyak yang akan dimakan ketika berbuka itu? Berapa banyak? Dengan seteguk air, setengah gelas air saja sudah merasa alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sepotong roti sudah bersyukur. Kenapa kita akan membuat harta? Kenapa? Maka diajarkan oleh sahabat, ketika kita masih hidup, perbanyaklah untuk bersedekah. Jangan berhenti. Kalau puasa itu kita bisa katakan 1 hari 1000, besok setelah puasa harus bisa 2000. Salah satu ciri-ciri dari orang yang disayang oleh Allah, dikejar oleh rezeki. Bukan dia mengejar rezeki. Salah satu orang itu mendapatkan Lailatul Qadar dikejar oleh rezeki. Karena Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Maha Pemberi. Maka dimanapun hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah, yang banyak berbakti kepada Allah, yang banyak bersedekah, Allah akan mencari di mana dia, maka akan diturunkan rezekinya. Buktikan. Tapi sebaliknya orang-orang yang dibenci oleh Allah sulit mendapatkan rezeki yang penuh berkah. Maka segera di bulan Ramadan sudah banyak latihan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bapak-bapak, ibu-ibu kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ganti yang lebih baik, dan semoga bisa untuk membeli rumah di surga yang penuh kemewahan. Amin. Yang ketiga, suami mengatakan kenapa tidak yang lebih bagus? Syahban itu suka. Jadi kan biasanya punya tabiat suka, kebiasaan itu tanpa dipaksa. Suka memberi sesuatu. Dan kalau dia berangkat ke masjid, sholat utama pagi, karena di sana banyak orang-orang sufa, orang-orang yang lemah, yang berada di samping-samping masjid, yang kadang-kadang kedinginan, maka dia bawakan pakaian baju. Kemudian yang satu dia pakai tetap, yang satu diberikan, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Maka ketika ajal datang, malaikat menampakkan bagaimana orang yang memberi sedekah, memberi sesuatu yang dia sukai. Jangan sampai kita memberikan makanan kita sudah nggak suka, sisa bahasanya. Kita memberikan pakaian yang bekas katakan, walaupun boleh, tapi cobalah memberi yang terbaik, yang paling kita sukai kepada orang lain, yang sangat-sangat membutuhkan. Ini menyesal. Maka dari itu, dalam kesempatan yang masih ada beberapa hari ini, marilah kita jangan merasa puas dengan prestasi yang sudah kita lakukan selama awal Ramadan sampai sekarang, bahkan sampai akhir Ramadan nanti, tetapi bersyukur. Dengan syukur itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, dengan kami kemampuan untuk berbuat semaksimal mungkin ibadah dan berhubungan bersama manusia, melakukan yang terbaik sampai ajal datang. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Salah satunya mendirikan masjid, mendirikan mushola, mendirikan sekolah,
dan kepentingan umum yang lain yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sebaik manusia, orang yang sukses berkuasa adalah khairun nasi anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Tanya pada kita, sudah berapa banyak kita bermanfaat? Minimal untuk keluarga, saudara kandung, saudara sepupu dan saudara, dan sampai kepada tetangga. Kalau belum, mari kita tingkatkan agar kita bermanfaat. Bisa tenaga, bisa pikiran, bisa nasihat, bisa makanan, minuman, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima semua apa yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dari yang mana kita tutup dengan doa majelis, dan susah mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.